Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita agar supaya Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita dalam menyerap pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diperjumpakan meski hanya lewat dunia maya. Berdoalah agar senantiasa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa secara langsung di kehidupan nyata. Artinya kita bisa berjumpa di kelas. Anak-anakku, selama 1 tahun ke depan insya Allah teman-teman akan berjumpa dengan saya di 2 materi pelajaran. Yang pertama adalah pekerjaan dasar otomotif atau disingkat PDO dan teknik dasar otomotif. Insya Allah kita diperjumpakan setiap hari Selasa gitu. Sebelum kita masuk ke materi apakah itu pelajarannya, mencangkup apa saja pelajaran itu, perkenalkan profil singkat saya. Yang pertama nama. Nah, nama Enggar Bayu Saputra. Rekan-rekan bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Enggar kan itu. Tempat tanggal lahir Ponorogo 27 November 1990. Artinya saya sudah memasuki usia hampir 30 tahun. Alamat saya tinggal di Ujung Kulon, bukan Ujung Kulon Jawa Barat, tempatnya Badak Berjola 1 loh ya, tapi Ujung Kulon dari Ponorogo, yaitu Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Istri alhamdulillah dengan nama Elvira Resa Krismasari. Anak sementara ini masih 1, perempuan, masih umur 3 bulan, Hilma Askia Maryam. WA atau HP 085204222436. Aktivitas saya setiap harinya yaitu mengajar dan bengkel kan itu. Jadi ketika teman-teman tidak dapat menjumpai saya di sekolahan, bisa langsung menjumpai saya di bengkel saya di rumah, yaitu Biting kan itu. Pendidikan yang pertama saya SD, sekolah di SDN Biting, dekat dengan jembatan Pelangi Biting. Selanjutnya saya SMP-nya masuk di SMP Negeri 1 Purwantoro. Selanjutnya melanjutkan di SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo. Saya masuk di SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo tahun 2006. Artinya apa? Artinya 14 tahun yang lalu, mungkin dengan harapan yang sama, saya masuk seperti teman-teman semua dalam rangka masuk ke SMK Negeri Badekan untuk mencapai cita-cita, yaitu ingin memperdalam tentang dunia otomotif. Semoga pilihan teman-teman untuk masuk ke SMK Negeri 1 Badekan ini menjadi langkah yang tepat, pertama itu, dan kedua semoga apa yang didapat di SMK Negeri 1 Badekan ini menjadi suatu keberkahan bagi teman-teman. Dan selanjutnya saya melanjutkan kuliah di Unmuh Ponorogo. Untuk medsos saya, teman-teman bisa follow atau add pertemanan di Enggar Bayu kan gitu. History. Setelah selepas saya lulus dari SMK Negeri 1 Badekan, awal karir saya dimulai di tahun 2009. 2009 saya lulus dari SMK Negeri 1 Badekan, saya masuk di salah satu bengkel resmi di Surabaya, yaitu Yamaha 99 Motor Surabaya.
menjadi teknisi selama 1 tahun. Selanjutnya di tahun berikutnya saya pindah di cabang, yaitu di 88 Motor Surabaya, menjadi service advisor atau kepala mekanik. Di tahun 2011 saya menginginkan untuk pulang kampung, yaitu pulang ke Ponorogo dan melanjutkan studi saya yang sempat tertunda di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 1 tahun selepas masuk ke Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saya diberi amanah untuk menjadi asisten dosen. Artinya saya ketika semester 3 saya sudah mulai mengajar mahasiswa semester 1 kan itu. Selain itu juga saya ketika di Unmuh Ponorogo saya menjadi ketua umum di UKM. Artinya sama kalau kalian nanti di SMK Merdeka menjadi ketua di salah satu ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian 2014 saya merintis usaha mendirikan bengkel. 2014 yang karyawannya yaitu saya sendirian. Jadi saya karyawan di bengkel sendiri. 2018 akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri masa lajang saya, yaitu dengan menikah. Dan 4 bulan setelah menikah saya masuk di SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo. Jadi mulai 2018 saya sudah di SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo, guru baru saya di sini. Nah, 2020 dan seterusnya, kira-kira apa yang terjadi pada saya sendiri tidak tahu. Yang jelas saya akan berusaha maksimal mungkin dengan posisi sekarang. Kan aktivitas saya mengajar dan bengkel, artinya saya akan memaksimalkan mengajar dan memaksimalkan bengkel, kan gitu. Sama dengan seperti halnya teman-teman semua, kita tidak tahu masa depan. Yang jelas apa yang kita lalui sekarang kita maksimalkan akan menjadi yang terbaik. Nah, kita masuk ke materi PDTO. Nah, 1 tahun yang akan datang, apa sih PDTO itu, mempelajari apa saja sih? Nah, saya membuat 5 materi pokok dari PDTO. Yang pertama adalah hands tool, power tool, special service tool, dan workshop equipment. Yang kedua, alat ukur standar bengkel otomotif. Yang ketiga, jacking, blocking, dan lifting. Yang keempat, pengangkatan benda kerja. Dan kelima adalah bearing, seal, gasket, dan hose. Apakah itu nanti kita akan bahas bersama-sama selama 1 tahun. Dan untuk setengah tahun ini, 1 semester ini, artinya semester ganjil, kita akan belajar hanya poin pertama ini dan poin kedua. Nah, sementara itu materi pembelajaran TDO saya juga mengelompokkan menjadi 5 materi pokok, kan itu. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau istilahnya K3. Yang kedua, dasar-dasar mesin. Yang ketiga, penggunaan manual book. Yang keempat, dasar-dasar hidrolik dan pneumatik. Yang kelima, dasar-dasar. Berarti saya mendampingi teman-teman, mengarahkan teman-teman belajar ini, belajar itu. Bukan berarti saya lebih pandai daripada teman-teman. Hanya saja saya belajarnya lebih dulu daripada teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman ini serius, suatu saat saya yakin teman-teman akan jauh lebih dari bapak ibu guru di SMK Negeri 1 Badekan Ponorogo. Ya. Untuk materi pembelajaran TDO ini sama semester 1 kita akan belajar tentang K3 dan dasar-dasar mesin. Sisanya kita selesaikan di semester 2. Baik,
Nah, yang pertama, materi pertama kita akan masuk ke materi TDO, Teknik Dasar Otomotif. Nah, kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hands tool. Dari istilahnya terlihat jelas bahwasanya hands itu tangan kan gitu. Tool itu adalah alat. Jadi hands tool itu adalah peralatan tangan. Ya, memang benar semua peralatan menggunakan tangan artinya, tapi hands tool ini peralatan yang menggunakan tenaga manusia, atau istilahnya peralatan yang menggunakan tenaga nasi pecel kan itu. Yang pertama saya perkenalkan. Nah, ini gambarnya. Ada yang pernah melihat sebelumnya gambar seperti ini? Nah, ini sebenarnya adalah kalau di bengkel itu namanya kunci pas. Kalau istilah kerennya itu open end wrench atau spanner. Mempunyai ukurannya masing-masing. Contohnya ini ada 30 dan 32. Artinya apa 30 ini? Artinya 30 ini digunakan untuk melepas kepala baut ukuran 30 mili. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, aturannya menggunakan ini. Yang pertama, pastikan ukuran open end wrench, artinya kunci pas ini cocok dengan kepala bautnya. Nah, 10 menggunakan kunci 10, 11 menggunakan 11, 12 menggunakan 12, dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan harus ditarik. Nah, ini ditarik ke sini, tidak boleh didorong ya. Kalau didorong ini mudah membuat kepala baut ini menjadi bundar. Kalau bahasa bengkelnya londot kan gitu. Penggunaan harus ditarik dan posisikan sudut yang kecil seperti pada gambar. Nah, ini sudut yang kecil. Nah, membentuk sudut seperti ini. Sudut yang kecil seperti ini. Sudut lancip kan ini. Kalau ini sudut siku-siku. Maaf, sudut tumpul. Yang ketiga, jangan menyambung kunci dengan pipa atau lalat lain. Nah, untuk kunci pas ini tidak diperkenankan menggunakan tambahan stang pemanjang. Artinya setiap ukuran baut itu sudah disesuaikan dengan kuncinya masing-masing untuk kunci pas ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti nah, menarik seperti ini oke. Tapi kalau seperti ini, nah seperti ini tidak sesuai. Nah, jadi antara kepala baut dan kuncinya lebih besar kuncinya. Misal ini 10, ini menggunakan kunci pas 11. Nah, ini ini not good. Nah, tidak baik. Cara penggunaan yang benar yang kedua seperti ini. Ditarik seperti ini. Nah, ditarik, tidak boleh didorong ke sana, tapi ditarik. Nah, contoh penggunaan yang salah seperti ini. Tidak boleh disambung seperti ini. In not good, it's not good. Alright. Nah, kunci kedua adalah offset wrench, atau istilah bengkelnya kunci ring. Nah, offset wrench bisa menekan pada 6 sisi dari bol atau nut. Jadi bol dan nut, baut dan mur. Nah, PR buat teman-teman, ini terjadi di tahun ajaran kemarin. Saya ketika tanya di kelas, hampir 90% siswa itu tidak tahu, tidak bisa membedakan antara baut dan mur. Nah, buat teman-teman silahkan coba dicari apa sih perbedaan baut dan mur itu. Nah, sewaktu bolt dan mur tersebut diputar, mempunyai gagang yang lebih panjang dibanding dengan open wrench, oleh karena itu mudah digunakan, memiliki torsi yang lebih besar. Nah, artinya apa? Bentuknya kunci ring ini akan lebih panjang daripada kunci pas. Kenapa? Karena kunci ring ini digunakan untuk torsi atau kekuatan yang lebih besar daripada kunci pas. Jadi untuk kunci pas itu tidak disarankan untuk digunakan untuk mengencangkan baut yang kencang dan
mengencangkan baut yang kencang. Beda dengan kunci ring. Nah, karena bentuknya bulat, artinya dia bisa menggenggam seluruh sisi dari baut tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Mencengkram 6 sudutnya. Nah, kunci ring sendiri ada beberapa tipe offset. Dari kunci itu ada yang 15 derajat offsetnya, ada yang 30 derajat dan 45 derajat. Mudah mana kira-kira? Ya, tergantung penggunaan. Misal untuk baut yang agak menjorok ke dalam, ya kita mudah menggunakan 45 derajat. Untuk baut yang posisinya berada di luar, enak menggunakan yang sudutnya kecil, offsetnya kecil, seperti itu. Socket wrench atau ring wrench. Nah, ini kunci yang paling aman dan juga paling kuat dan paling cocok dengan bolt, dan akan kita buka atau kita kencangkan dan digunakan bersama-sama dengan handle. Nah, ini kunci yang paling aman dan paling kuat. Nah, kunci soket sendiri ada yang mempunyai 12 poin, artinya 12 sudut. Nah, seperti ini, dan ada yang 6 poin, artinya dia menempel di seluruh sisi dari baut ataupun mur itu sendiri. Soket segi 12 biasa digunakan dan pada umumnya cocok digunakan pada tempat yang sempit. Soket yang bersegi 6 mempunyai daerah kontak dan bolt yang luas untuk membuka dan mengencangkan bolt, mempunyai torsi yang besar, tidak merusak bolt atau nut yang memiliki bahan soft. Penggunaan soket wrench harus berperan dengan soket handle. Jadi untuk kecepatan, kunci soket dengan 12 poin ini akan jauh lebih cepat, karena dia ketika dibuka dan ditutup akan menyesuaikan sudutnya ini secara bergantian. Beda untuk 6 poin, ini akan semakin lama kita penggunaannya untuk memutar baut, tapi kelebihannya dia dapat mencengkram dengan kuat untuk masing-masing sisi dari baut ataupun murnya. Nah, soket handle ada berbagai macam. Yang pertama ada soket handle. Soket handle maksud saya ratchet handle. Artinya ini kunci atau istilah bengkelnya kunci rack kan itu. Ini bisa disetel untuk melepas atau mengendorkan baut. Nah, ini ada setelannya seperti ini. Jadi ketika rack untuk mengencangkan baut dan left untuk mengendorkan baut. Jadi dia stang ini bisa mengencangkan dan mengendorkan baut tanpa melepas stang itu sendiri. Nah, ini spinner handle. Nah, penggunaannya seperti ini. Ketika baut mau mulai dipasang, dia bisa dibuat crossbar lurus. Ketika mulai berat, dia bisa diputar seperti ini. Ketika untuk mengencangkan, dia dibuat posisi horizontal seperti ini. Sliding handle atau stang geser, handle geser. Handle ini bisa digeser ke kanan dan ke kiri, memudahkan ketika kita memutar mur atau baut. Demikian juga dengan spindle handle. Ini penggunaannya seperti teman-teman ketika melihat bor kayu yang digunakan manual. Extension bar ini digunakan untuk menyambung antara sliding handle misalnya dengan mata soket. Demikian juga universal joint, ini fungsinya untuk menyambung antara sliding handle ataupun extension bar, digunakan untuk posisi yang tidak lurus kan gitu. Nah, ini kunci apa? Kalau teman-teman biasa melihat, ini adalah kunci Inggris kan gitu. Nggak tahu nih dapatnya dari mana. Kalau istilah kerennya itu yaitu adjustable wrench, artinya kunci yang adjustable, yang dapat berubah-ubah kan gitu, yang dapat di setel.
Yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan kunci Inggris, yang pertama, penggunaan dengan cara yang benar, jangan pergunakan dengan cara yang salah. Ini benar ya, penggunakan dengan cara yang benar, jangan gunakan yang dengan cara yang salah. Nah ini, penggunakan yang benar seperti ini teman-teman. Jadi pengencangannya ditarik seperti ini. Jadi arahnya sesuai dengan arah rahang gesernya. Jadi pergerakannya sesuai rahang geser. Nah ini tidak baik karena antara baut dan rahangnya tidak tepat. Nah yang tepat seperti ini. Demikian juga ini juga not good, tidak baik. Karena apa? Penarikannya berlawanan dengan adjustable jauh atau rahang gesernya. Ini menyebabkan nanti keausan pada setelan di sini, adjustable nutnya di sini. Ya, screw driver atau istilahnya obeng. Nah, alat digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Nah, jenis umum yang digunakan di Indonesia ada model plus dan negatif. Nah, sebenarnya banyak, ada negatif seperti ini, ada plus bintang. Nah, ada 12 mata dan mata plus lubang kan itu, atau torch, atau istilah kerennya torque, ada security T dan hexagon kan gitu. Ini teman-teman sering melihat kalau di sini. Nah, yang kedua adalah hammer. Hammer ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah copper handle. Nah, atau hammer hammer tembaga. Palu ini dipakai untuk digunakan untuk pekerjaan perbaikan, contohnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa mesti merusaknya. Tembaga memiliki sifat yang lunak. Nah, artinya ketika kita punya alat sesuatu, kita pukul dengan hammer, nanti harapannya benda yang kita pukul itu tidak rusak. Nah, kalau kita menggunakan besi pasti rusak, tapi kalau hammer, tembaga ini diharapkan yang peyok adalah tembaganya, maka disarankan untuk menggunakan palu tembaga. Nah, lama kelamaan ini juga kan keras. Nah, untuk membuat lunak kembali mesti dipijarkan, artinya dipanaskan kan itu. Yang kedua ada plastik type, artinya palu plastik. Nah, ini digunakan untuk mengetok atau memukul sesuatu yang lunak. Tujuannya pemakaian palu lunak supaya benda kerja yang tidak tergores atau pecah. Nah, dia memukul tanpa merusak kan itu. Nah, ini palu ballpoint type atau palu besi, kalau teman-teman bisa melihat rata dan bulat. Bagian rata digunakan untuk memukul benda kerja, sedangkan yang bagian bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja. Ini digunakan untuk memukul benda kerja, ini digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja. Ingat, setiap tipe hammer dan itu memiliki setiap fungsi dan ya. Jadi ada hammer plastik, hammer karet, hammer tembaga, hammer besi kan gitu. Center punch digunakan untuk menandai pada saat awal pengeboran. Nah, kalau istilahnya adalah penitik nih kalau di bengkel. Juga digunakan untuk menandai waktu melepas komponen mesin pada waktu pemasangan kembali agar lebih mudah. Hexagon wrench atau Allen wrench, yaitu kunci L, dipakai untuk memutar nut yang kepalanya berbentuk heksagon. Nah, heksagonal atau segi 6 seperti ini. Ukuran kunci dinyatakan dengan ketebalan dari heksagon. Jadi ada L1, L2, L3, L4, L5, L6 dan seterusnya. Plier, alat yang digunakan untuk membedang benda kerja. Nah, plier ini kalau teman-teman bisa menyebutnya tangan itu, terbuat dari baja dan pemegang yang dilipatkan dengan karet keras
Ada tipe-tipe plier, ada long nose plier atau tang cucut. Nah, nanti teman-teman bisa mencarinya di internet. Apa itu long nose plier? Ada cutting plier, ada multi purpose plier, dan snap ring pliers kan gitu. Tower pinched plier, locking plier toolkit kan gitu. Nah, masih banyak ya. Mungkin itu sekilas pandang tentang hand tool, artinya peralatan yang kita gunakan dengan tenaga, atau peralatan tangan yang kita gunakan dengan hanya menggunakan tenaga manusia. Nah, tugas teman-teman yaitu mencari tahu, menggambarkan 5 peralatan hand tool yang berada di sekitar kalian. Mungkin teman-teman bisa main ke bengkel terdekat, tapi dengan satu syarat, tetap menggunakan protokol kesehatan dan gambar minimal 5 alat tulis, alat tangan hand tool yang kalian dapatkan. Nah, baik, perjumpaan kita untuk teknik dasar otomotif, untuk PDTO, pekerjaan dasar otomotif terkait hand tool, kita cukupkan sampai sekian, karena kalau terlalu lama kasihan nanti kuota teman-teman akan terkuras habis kan itu. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanallahumma bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.